Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah, berkat izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali bersilaturahim untuk sama-sama kita berthalabul ilmi, dan insyaallah selama 1 jam ke depan kita akan melanjutkan materi kajian kita. Dan insya Allah hari ini kajian kita akan masuk ke bab tentang maisir. Yang sebelumnya, alhamdulillah pada kesempatan bulan lalu kita sudah menyelesaikan materi terkait dengan gharar dalam muamalah. Dan insya Allah hari ini kita akan bahas materi tentang maisir dalam muamalah. Kalau kita turut ke belakang terkait dengan transaksi yang dilarang, saya ingatkan kembali Ibu Bapak sekalian, kita sudah selesai mengkhatamkan tema terkait dengan riba. Itu kalau tidak salah 5 kali pertemuan ya. Kemudian kemarin kita bahas tentang gharar ya. Kemudian hari ini kita akan masuk ke tema tentang maisir. Sebetulnya saya pengen masuk ke doror dulu nih ya. Doror itu transaksi yang atau muamalah yang mengandung unsur kezaliman ya. Karena memang salah satu bentuk doror itu ya, kalau kita lihat di sini banyak ya jenis-jenis doror ini, salah satunya rishwah ya, suap gratifikasi. Seperti pengen masuk ke situ dulu ya. Cuman materinya belum dibuat ya, tapi di konsep sudah ada. Karena hari ini kan sedang ramai-ramainya ada 2 menteri kita ya, ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Dan salah satunya korupsi terkait dengan bansos, bantuan sosial. Yang apabila kita melihat dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor itu hukumannya bisa sampai hukuman mati tuh. Ya, hukumannya bisa sampai hukuman mati. Nah, kita ingin lihat nih dari aspek fikih muamalah, apakah rishwah ini ya dia termasuk jenis kejahatan yang bisa sampai dihukum mati, atau mungkin sebagian orang awam berpendapat korupsi itu mirip dengan pencurian, sehingga kalau ditinjau dari aspek fikih ya, dari aspek hukum Islam itu hukumannya sampai hukuman potong tangan. Apakah betul? Ya, terus macam-macam korupsi dalam Islam itu apa saja sih? Apakah hanya rishwah saja? Karena dalam undang-undang kan tidak hanya suap, ya, ada juga khianat jabatan, gitu kan, dan lain sebagainya. Nanti, insya Allah ke depan, ya, mungkin pertemuan berikutnya saya akan fokus ke tentang doror, ya. Karena materinya belum dibahas, kita bahas sekarang tentang maisir dulu saja. Maisir itu dalam bahasa kita mirip dengan judi, ya, transaksi muamalah yang mengandung unsur spekulatif. Ya. Kalau spekulatif itu ayat taraddad, ya, dia memiliki unsur keraguan, baik berhasil atau tidak berhasil dalam melakukan sebuah transaksi tersebut, menang atau kalah, al-ghalib au maglub, ya, bisa menang bisa kalah itu. Nah, itu maisir tuh, judi ya, bahasa kita judi. Maisir itu dia satu akar kata dengan kalimat yasir dalam bahasa Arab itu.
Yasir itu artinya mudah. Ya, makanya kan ada doanya tuh, yassir wala tu'assir. Yassir, ya Allah berikanlah kemudahan. Wala tu'assir, janganlah engkau berikan kesulitan. Nah, ini maisir juga satu akar kata dengan kalimat yasir artinya mudah. Maksudnya apa? Kenapa dalam terminologi fikih judi itu dikatakan sebagai maisir? Maksudnya adalah ketika seseorang dia ingin mendapatkan sesuatu, ya, dalam hal ini harta benda, ya, yang diinginkannya tanpa adanya usaha atau jerih payah, sehingga dia mendapatkan harta benda yang dia inginkan itu dengan cara yang mudah, ya, maka itu makna maisir secara kebahasaan. Jadi kenapa maisir itu dikatakan mudah dalam bahasa Arab? Karena seseorang itu dia ingin mendapatkan harta, ya, yang dia inginkan dengan cara yang mudah tanpa adanya at-ta'ab, ya, jerih payah, kesusahan. Kalau kita kan hari ini kalau ingin cari rezeki, cari nafkah itu ya luar biasa itu, ya. Apalagi di saat kondisi sedang pandemi seperti ini. Nah, kalau orang yang judi itu kan ya dia ingin mendapatkan suatu harta, ya, dengan tanpa adanya usaha jerih payah gitu kan. Adapun kalau kita lihat definisi secara istilah, ya, ini para ulama banyak sekali ya definisinya. Ini para ulama di sini mengurai definisi terkait dengan judi. Ini saya kutip dari beberapa ulama baik klasik ataupun kontemporer. Ulama klasik misalnya di sini Ibnu Sirin memberikan definisi kullu la'bin fihi qimarun. Setiap permainan yang di dalamnya, ya, setiap permainan yang di dalamnya ada unsur qimar. Ya, nanti kita akan jelaskan apa itu qimar. Min syurbin aw siyahin, ya. Dan minum, teriak-teriak, au qiyamin atau berdiri, fahuwa minal maisir, itu termasuk judi. Judi juga kadang disandingkan dengan syurbin, ya, mabuk, minum-minuman keras. Karena memang ayatnya disandingkan dengan ayat yang berkaitan dengan minuman keras, itu judi itu. Syekh Sa'di rahimahullah taala di sini memberikan definisi kullun mughallabatil lati yakunu fiha 'iwadun min tarfain. Kata Syekh Sa'di, kullul mughalabat, segala sesuatu yang terkait dengan mughalabat, ya, pertaruhan menang atau kalah. Karena dalam judi itu ada yang menang, ada yang kalah, nggak ada dua-duanya kalah atau dua-duanya menang. Pasti salah satu pihak ada yang menang, salah satu pihak ada yang kalah. Ya, itu disebut mughalabat. Allati yakunu fiha 'iwad min tarfain, yang disyaratkan adanya harta yang ditaruhkan dari kedua belah pihak. Nah, harta yang ditaruhkan ini akan menjadi milik si pemenang kalau dia menang, ya. Kemudian Syekh Qaradawi di sini memberikan definisi dalam bukunya Al-Halal wal Haram fil Islam. Kullu ma la yakhlul la'ib fihi min ribhin aw khasarah. Segala permainan di mana para pemainnya akan mendapatkan kemenangan salah satunya atau akan mendapatkan kekalahan, ya. Artinya para pihak juga nggak tahu saya menang atau saya kalah gitu, ya. Karena dalam judi itu spekulatif. Makanya dalam Islam segala bentuk spekulatif yang bernuansa judi itu dilarang gitu, ya. Karena ada tidak jelasan. Ini kesini dulu lah, ya. Nah, kalau kita melihat dalam Al-Quran itu ada istilah maisir tuh, ya, dalam Al-Quran, ya. Maksudnya adalah maisir jahiliyah itu. Ya, maisir jahiliyah itu ada dua dalam Al-Quran itu. Ada sebut dengan mukhatarah, yaitu perjudian yang dilakukan antara dua orang laki-laki, ya, atau lebih, ya. Personnya itu bisa 2, 3 atau seterusnya. Nggak ada judi sendirian, ya. Yang menempatkan harta, ya, ini objeknya yang ditaruhkan itu harta atau istri, ya, istri dari masing-masing si laki-laki tersebut sebagai taruhan dalam sebuah permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah. Jadi yang menang itu, ya, dalam mukhatarah jahiliyah atau dalam judi jahiliyah itu yang ditaruhkan itu adalah benda, harta benda, ya,
dan pasangan, ya istri dalam hal ini. Kalau pihak yang menang, nah dia dapat tuh dia dapat tuh mengambil harta dan istri si pihak yang kalah gitu, ya. Harta dan istri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukan sekehendak hati karena seakan-akan sudah terjadi perpindahan kepemilikan gitu kan. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya. Namun jika tidak menyukainya, perempuan itu dijadikan sebagai budak, ya, atau hamba sahaya. Bentuk ini seperti disebutkan oleh Al-Jassas dalam kitabnya Ahkamul Quran, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Ini di zaman jahiliyah ini sebelum Islam turun, ya. Judi itu objek taruhannya bukan harta benda, ya. Bisa sampai pasangan-pasangan, ya, atau istri. Kalau kita lihat di sinetron tuh masih ada kayak gini kayaknya, ya. Judi nggak kebayar hutangnya gitu kan, istrinya jadi taruhan. Kalau istrinya cantik diambil tuh, kalau istrinya jelek nggak tahu ngapain. Ya, seperti itu. Ada lagi ya, yang berikutnya tajziyah ya. Tajziyah itu adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu, ya, karena pada saat itu belum ada kertas ya, sarana atau alat. Kalau sekarang itu kan kayak apa itu namanya tuh, gapleh, kartu remi, ya itu kartu sudah ada zaman sekarang. Zaman dulu warok itu jarang dijadikan kartu, maka sarana atau alat judinya itu terbuat dari kayu, potongan-potongan kayu. Ya, kartu yang disebut dengan al-azlam itu berjumlah 10 buah. Maka dalam Al-Quran ada kalimat al-azlam itu. Ya, nanti kita lihat ayatnya. Yaitu al-faz berarti 1 bagian, ya. At-tau'am berisi 2 bagian, ar-raqib ada 3 bagian, al-halis 4 bagian, an-nafis 5 bagian, al-musbil ya 6 bagian, al-mu'allif 7 bagian yang merupakan bagian terbanyak. Sedangkan kartu as-safi, al-manih dan al-waqad merupakan kartu yang kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 kartu itu ada 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Selanjutnya, kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung, dalam riwayat lain dalam sebuah wadah, dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Ya. Kartu itu kemudian dikocok, ya, dan dikeluarkan satu persatu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperoleh mereka. Yang mendapatkan kartu kosong yaitu 3 orang sesuai dengan jumlah kartu kosong. Ya, tadi yang kartu yang kosong itu ada 3 ya di sini. Ya, as-safi, al-manih dan al-waqad. Sedangkan mereka yang menang sedikit pun tidak mengambil daging dari hasil kemenangan tersebut, daging unta hasil kemenangan, melainkan seluruhnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri, at-tafakhr, dan membawa serta melibatkan para suku atau kabilah masing-masing. Di samping itu mereka juga mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan seperti ini berakhir dengan perselisihan, percecokan, bahkan saling membunuh dan peperangan. Ini menunjukkan bahwasanya dulu di zaman jahiliyah ada orang dia ingin judi, ya. Ini objeknya itu adalah daging unta, 1 ekor daging unta yang dibagi-bagi. Nanti pihak yang menang itu dia akan membagikan ya potongan-potongan unta sesuai dengan bagian nomor-nomornya. Nih ada nomor-nomornya. Misalnya at-taum jumlahnya 2 bagian, ya. Nah, gitu kan. Jadi si pihak yang menang itu bukan untuk dinikmati ternyata daging untanya itu, tapi untuk diberikan pada fakir miskin. Ya, untuk diberikan pada fakir miskin, ya. Yang menang itu membangga-banggakan diri, yang kalah harus bayar daging unta tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya boleh jadi ada ya zaman dulu itu orang dia berjudi bukan untuk mencari keuntungan materi tapi popularitas, ya. Ini di sini contohnya ya. Kalau yang tadi kan kalau mukhatarah itu jelas dia mencari materi karena objek yang dipertaruhkan itu adalah harta, bahkan istri atau pasangannya menjadi objek taruhan, gitu, kan? Ini 2 macam jenis maisir jahiliyah. Nanti ibu bapak sekalian bisa lihat dalam tafsir Al-Jassas, ya, atau bisa lihat dalam tafsir Jami'ul Ahkam Al-Quran karya Imam Al-Qurtubi. Dua-duanya dari mazhab Maliki. Karena kalau mazhab Maliki itu mazhab yang paling keras dalam hal maisir ini, ya.
Setiap permainan walaupun tidak ada mukhatarah, tidak ada pertaruhan, kata Maliki bisa haram tuh. Ya. Makanya boleh jadi ada permainan-permainan tapi tidak ada taruhan di dalamnya. Bapak-bapak misalnya main catur ya. Main catur itu. Ya, tidak ada taruhannya, apalagi sampai istri taruhan nggak ada gitu kan. Ya, tapi pengen mengisi kekosongan waktu aja main catur itu mungkin bagi sebagian mazhab itu dilarang karena memang tidak ada unsur bermanfaatnya. Sekalipun tidak ada yang ditaruhkan, tapi itu mengandung unsur kelalaian, ya, Allahu, ada unsur kelalaian yang semestinya bagi seorang yang dia beriman pada Allah, ya, dia dapat memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, tidak diisi dengan hal-hal yang lalai lah, ya, permainan-permainan tidak ada faidahnya. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis Ali bin Abi Thalib itu kan, bahwasanya ketika Ali melihat ada sekelompok orang yang dia sedang bermain catur pada saat itu, ya, bermain catur pada saat itu, kemudian oleh Ali ditegur gitu kan, ya, apakah kalian ya senang dengan menghabiskan waktu, ya, berdiam diri, ya, untuk mempermainkan patung-patung gitu, ya. Karena kenapa patung-patung? Karena memang kalau dalam catur itu kan ada patung kuda, ya, dan sebagainya, itu oleh Ali bin Abi Thalib dilarang, ya. Ini sebagian ulama memandang hukumnya tidak boleh, tapi ada sebagian ulama membolehkan, ya, kalau tidak ada unsur pertaruhannya, gitu kan. Itu sebagian pendapat seperti itu. Kenapa membolehkan? Karena dapat mengasah otak, ya, yang pada saat itu mungkin berfungsi untuk melakukan strategi peperangan, gitu kan. Maka catur dibolehkan tuh menurut sebagian ulama, dalam hal ini ulama Syafi'iyah, gitu kan. Dalam ulama Syafi'iyah itu masih membolehkan catur selama tidak ada pertaruhan, ya, selama tidak ada pertaruhan yang memang fungsinya untuk mengasah otak, ya, mengasah otak, karena berfungsi untuk pada saat itu merancang strategi perang, gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, di negara kita juga sebetulnya judi itu dilarang ini. Di dalam KUHP pasal 303 ayat 3 itu judi itu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan. Ya, karena orang yang berjudi kan dia mengharap menang tuh. Ya, sifatnya khayalan judi itu kan. Pada umumnya bergantung pada keuntungan-untung saja atau untung-untung saja. Jadi bukan transaksi yang real. Ya. Dan setiap yang sifatnya untung-untungan itu dilarang dalam Islam itu. Ya. Dalam Islam itu transaksi itu harus real itu. Ada barang yang ditransaksikan, gitu kan? Itu jual beli, ya. Kalau dalam Islam harus ada barang yang ditransaksikan, gitu kan. Nah, kalau judi kan tidak ada yang ditransaksikan, gitu kan. Nanti kita lihat dalam contoh-contoh kontemporer seperti apa. Dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan dalam hal permainan, ya. Jadi intinya beberapa regulasi di negara kita, baik itu dalam bentuk KUHP, ya, ini hukum positif, ya, atau dalam peraturan pemerintah, PBI, itu melarang transaksi yang mengandung unsur judi, antara lain loret, poker, ya, Huawei, nalau, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda. Ini kalau zaman-zaman dulu kan seperti itu tuh, ya, zaman ya tahun berapa itu masih musim. Mungkin sekarang masih ada, ya, di beberapa kampung juga adu domba, gitu kan, adu ayam mungkin masih ada. So, itu dilarang oleh negara kita. Nah, kita lihat substansi maisir itu apa? Ya, tadi sudah, ya. Secara bahasa artinya mudah. Ada dua istilah populer yang menunjukkan makna maisir dalam bahasa Arab. Yang pertama istilah maisir itu sendiri, yang kedua istilah qimar. Setelah menelaah beberapa literatur, maka dapat disimpulkan, ini saya baca dalam Muhammad Ali As-Sabuni ini, maisir itu sama dengan qimar, ya. Jadi qimar itu adalah nama lain dari maisir, ya. Itu sinonim itu, ya. Kalimat yang memiliki makna yang sama itu, ya. Mau itu maisir atau qimar, ya sama saja sebetulnya. Nah, kita lihat penjelasan dari para ulama ini. Maisir dalam praktek jahiliyah adalah taruhan, mengandung nasib, dan istilah lain yang semakna. Maksudnya setiap pelaku maisir, dia bertaruh, ya, untuk menjadi pemenang atau boleh jadi dia yang kalah. Itu maisir tuh. Qimar,
Maknanya sama dengan maisir, yaitu setiap taruhan di mana menang atau kalah ditentukan oleh sesuatu yang tidak diketahui. Ya kalau sudah diketahui ya dia menang dong, ya. Makanya ada unsur taruhan di situ. Substansi dari kimar adalah mukhatarah atau murahanah, mengandung nasib dan istilah lain yang semakna. Yakni setiap pelaku kimar bertaruh untuk menjadi pemenang atau menjadi yang kalah. Ya. Di sini juga taruhan dalam perjudian adalah kebalikan dari usaha, rencana, dan berbeda pula dengan risiko. Ini bedakan ya, antara kemarin saya sudah jelaskan bahwasanya resiko itu ada dua jenis. Al-khatar khatarani kata Ibnu Taimiyah. Resiko itu ada dua jenis. Ya, ada yang disebut dengan resiko bisnis. Dan ini ya sunatullah dalam setiap kita berbisnis ada resiko. Ya, dalam berbisnis ada resiko itu. Kalau kita misalnya bisnis, ada orang misalnya dia jualan buku, ya, dia beli dari grosir harga buku 100.000, dia jual di tokonya harganya 120.000. Nah di sini ada resiko, ya. Resiko apa? Ya resiko pertama tidak dapat untung, ya, atau resiko yang kedua tidak balik modal, gitu kan? Uang 100.000 dia belikan sebagai modal, gitu kan? Ya kalau untung alhamdulillah, ya kalau enggak juga ya ini resiko. Nah ini disebut dengan resiko bisnis yang dibolehkan kata para ulama. Nah, ini sunnatullahnya kalau bisnis ada profit ya, ada kadang untung atau kadang ya, tidak mendapatkan profit. Yang kedua yaitu resiko yang sifatnya spekulatif. Dia belum tentu menang, belum tentu kalah tuh. Dia nggak tahu, dia ragu antara menang dan kalah. Maka resiko spekulatif ini ada resiko yang diharamkan secara syariah. Ya, jadi tidak semua resiko diharamkan di dalam agama. Resiko-resiko yang diharamkan itu adalah resiko-resiko yang sifatnya spekulatif, yaitu judi. Kalau resiko bisnis, ada investasi, kerjasama yang real investasi, ada underlying assetnya, ada modal, ada jenis usaha, ya, ada nisbah keuntungan bagi hasil. Untung rugi, pencatatan aktiva pasifa dalam ilmu akuntansinya, jelas pokoknya mah. Ya, itu nggak jadi masalah dari risiko di dalamnya. Tapi kalau kayak judi, nah itu yang dilarang secara agama. Ya kira-kira seperti itu. Maka ini kesimpulannya kalau kita lihat kimar itu setiap tindakan yang dilakukan dengan cara mempertaruhkan aset tertentu. Jadi ada aset atau benda yang dijadikan objek taruhan, bisa uang, bisa benda-benda yang tidak bergerak, ya. Ada lagi benda-benda yang bergerak, benda-benda tidak bergerak itu kan seperti tanah, mungkin surat-surat tanahnya, gitu kan, kepemilikannya, gitu kan, atau benda-benda bergerak, gitu kan. Atau dalam jahiliyah tadi aset yang dijadikan sebagai objek taruhan pasangan atau istri. Berarti istri itu bukan aset, ya. Tidak ada istilahnya istri itu sebagai objek gitu kan. Untuk mendapatkan aset-aset yang dipertaruhkan tersebut oleh orang lain, baik melalui sebuah kompetensi maupun jenis-jenis kegiatan lainnya. Dalam kimar, setiap pihak yang bertransaksi akan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kemenangan. Ketika aktivitas kimar tersebut dilaksanakan, akan selalu ada pihak yang kalah atau yang menang. Ketika salah satu pihak meraih untung, kemenangan, maka pihak yang lain dapat dipastikan akan memperoleh keuntungan. Para ulama menegaskan bahwa segala aktivitas yang dijadikan, yang di dalamnya terdapat barang yang ditaruhkan, maka akan tergolong sebagai bentuk perjudian atau qimar. Ini kesimpulannya ternyata istilah qimar dengan maisir itu sama-sama saja. Cuman Al-Quran menyebutkan istilah maisir. Nah maisir tadi ya yang dalam bahasa Al-Quran itu adalah maisir jahiliyah maksudnya gitu kan. Jadi kalau kita ingin tahu dikatakan sebagai qimar itu ada ciri-cirinya. Pertama, aktivitas qimar itu dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Ini subjek hukumnya, personnya bisa dua atau lebih. Yang kedua, setiap pihak yang terlibat aktivitas qimar akan memberikan aset atau dia menjadikan barang miliknya itu sebagai barang taruhan. Ya, ini ada misalnya nih handphone. Handphone ini sebagai objek atau barang yang dipertaruhkan dalam sebuah permainan, maka itu unsur judi yang kedua. Yang ketiga, setiap pihak yang tergabung dalam aktivitas judi akan memiliki kesempatan, ya, baik dia menang atau kalah.
Sejumlah aset yang terakhir didapatkan pihak pemenang akan sesuai dengan kerugian aset yang ditanggung oleh pihak yang mengalami kekalahan. Nah, ini ciri-ciri judi ini ya, atau qimar. Jadi nanti ibu bapak sekalian nanti lihat apakah aktivitas dalam transaksi itu mengandung unsur-unsur ini. Kalau ada 4 unsur ini maka dikategorikan dia sebagai bentuk judi. Ya. Nah, kalau maisir itu unsurnya seperti ini nih. Ya, taruhan ada mengandung nasib sehingga bisa menang bisa kalah, ada unsur menang dan kalah. Seluruh pelaku maisir ya mempertaruhkan hartanya. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah. Yang terakhir ada niatan untuk dia mengundi nasib. Jadi kalau misalnya, ini saya kasih contoh saja sederhana. Ketika ada seorang mahasiswa saya tuh ingin meneliti skripsi tentang permainan, mungkin bisa membantu saya ya, apa itu namanya? Kalau misalnya ke mall-mall itu ada apa istilahnya mengambil boneka di dalam sebuah wadah, itu apa itu namanya itu? Ya, itu kita kan beli koin tuh, masukkan koin tuh, kemudian nanti dia akan bermain, si anak itu akan bermain untuk mendapatkan boneka atau mobil-mobilan. Apa itu namanya? Saya lupa lah. Nah, kira-kira dia termasuk judi enggak? Kan ada harta yang ditaruhkan itu. Dia beli koin, kemudian koin itu dia masukkan, kemudian dia main supaya dapat si boneka atau barang-barang mainan-mainan tadi. Nah, ini perlu diidentifikasi nih, kira-kira ada unsur mengandung nasibnya enggak? Menang atau kalahnya tidak? Atau apakah si anak yang tadi bermain tersebut ya berniat untuk mencari uang dengan cara mengundi nasib atau tidak? Dalam hal ini dia mencari barang dengan cara mengundi nasib atau tidak? Nah, kira-kira ini perlu dijawab ini. Makanya kata saya silakan saja kalau mau diteliti gitu kan. Nanti apakah permainan yang ada di swalayan yang beli koin kemudian dimasukkan koin itu supaya dia bisa main, atau dia hanya sebatas permainan saja ya, atau niatnya dia ingin mengundi nasib. Nah, ini perlu didiskusikan dalam bentuk penelitian. Kira-kira seperti itu. Sekilas ya, bahwasanya dalam Al-Quran judi itu diturunkan dalam 2 tahapan. Tahapan pertama itu dalam surah Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya padamu Muhammad tentang hukum khamr. Khamr itu minum-minuman yang dapat memabukkan, yang efeknya akal tidak bisa berfungsi dengan baik. Makanya khamr itu namanya. Ma khamara al-aql. Segala sesuatu yang dapat menutupi akal pikiran sehingga akal pikiran tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya. Makanya perempuan-perempuan itu dia menggunakan istilahnya khimar. Khimar itu penutup kepala. Ya. Makanya istilah khamar. Khamar itu menutupi kepala. Ya, sesuatu yang dapat menutupi akal pikiran. Makanya perempuan-perempuan itu memakai namanya khimar. Ada jilbab, ada khimar. Kalau jilbab itu kan dia menutup sampai ala juyu bibihinna, sampai ke dada-dada mereka. Ya. Kalau khimar, jadi tidak sampai ke dada-dada mereka gitu kan. Mungkin bahasa kita kerudung mungkin ya. Katakanlah fihima ismun kabir, kata Allah. Di dalam judi dan khamar itu termasuk dosa besar. Ya, wa manafi'u linnas. Tapi selain dosa, ternyata judi dan khamar juga ada manfaatnya, kata Allah. Ini di tahap pertama ini. Allah menyebutkan judi itu dosa, khamar itu dosa. Tapi boleh jadi di dalam khamar dan judi itu ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, kata Allah. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, di sini belum begitu jelas pengharamannya. Tapi pada tahapan kedua ini, ya, dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91, ya, surah Al-Maidah, di sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini sudah jelas objek yang ditujunya adalah orang-orang beriman, ya. Karena ciri orang beriman itu mampu dia menjauhi dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang, gitu kan. Ya, salah satu bentuk keimanan itu kata Syekh Sa'di itu adalah mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamr, sesungguhnya judi, khamr, wal maisir, judi, ya, wal azlam, ya, berkorban untuk berhala, ya, wal ansab, mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun, dia perbuatan kotor, perbuatan najis, min amali syaitan, karena biasa dilakukan oleh syaitan, perbuatan-perbuatan syaitannya.
Ya, fajtanibuhu la'allakum tuflihun kata Allah. Maka jauhi khamar, judi, mengundi nasib dengan anak panah, ya, berkorban untuk berhara-berhara, ya, itu kan ada orang yang dia sebetulnya tidak punya niat untuk taqarrub ilallah, ya. Misalnya ada seekor kerbau, malam satu syuro, disembelih untuk Nyi Roro Kidul di pantai Laut Sembilan, pantai Laut Selatan, ya. Kemudian kepalanya disuguhkan untuk Nyi Roro Kidul, daging-dagingnya dibagikan, ya, dibagikan untuk masyarakat setempat, ya. Ada orang kayak gitu nggak? Masih ada nggak kalau sekarang? Ya, berkorban untuk Nyi Roro Kidul atau untuk siapalah, ya, yang dia yakini bisa memberikan manfaat gitu kan, atau memberikan mudarat mungkin, ya. Daging-dagingnya dibagikan ke masyarakat, daging kerbau, daging sapi gitu kan, kepalanya tapi untuk sesembahannya dia. Ini hukumnya haram ini, ya. Ini hukumnya haram ini, karena dia berkorban untuk berhala-berhala dan termasuk kemusyrikan ini, ya, bentuk syirik seperti ini. Sekalipun itu yang nyembelih ustadz, ya, sekalipun yang nyembelih kiai pakai basmalah malam satu syuro untuk Nyi Roro Kidul, tetap saja haram. Dagingnya dibagi-bagikan, itu dagingnya halal, kerbau, sapi, iya, tapi niatnya dia untuk berhala, ya. Nah, ini tetap dia tidak boleh gitu kan. Nah, ini sebetulnya dulu sebelum turun ayat ini, ya, ini dalam tafsir Al-Jassas diceritakan bahwa Abu Bakar juga pernah mengadakan taruhan dengan orang-orang musyrik Mekah pada saat itu. Ini dulu ya, sebelum turunnya ayat tentang judi. Taruhan yang pernah dilakukan ketika orang-orang musyrik tersebut menertawakan ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang Romawi akan menang setelah mereka mengalami kekalahan. Itu dalam surah Ar-Rum ayat 1 sampai ayat 6. Padahal pada waktu ayat itu turun, bangsa Romawi baru saja mengalami kekalahan dalam peperangan menghadapi bangsa Persia di Sanasid. Ketika Nabi mengetahui taruhan yang dilakukan Abu Bakar, beliau menyuruh Abu Bakar menambah taruhannya. Beberapa tahun kemudian, dalam tafsir Al-Jassas dikatakan, ternyata bangsa Romawi itu mengalami kemenangan dalam perang menghadapi bangsa Persia, dan Abu Bakar menang dalam taruhan tersebut. Tetapi kebolehan taruhan ini kemudian dinasakh, dihapus hukumnya dengan turunnya ayat yang menegaskan haramnya permainan judi tersebut dengan segala bentuknya. Jadi judi mah dengan segala bentuknya atau alasan apapun judi itu dilarang secara syariah. Ya, pasca turunnya surah Al-Maidah ayat 99:1 mobil khusus, ya, tentang haramnya judi, maka judi dengan sebagaimana bentuknya itu dilarang secara syariah. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi jangan menjadikan dalil Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai dalil untuk membolehkan judi. Ini sudah dihapus itu. Karena taruhan ini dilakukan sebelum turunnya ayat tentang judi, ya. Jadi tidak boleh seseorang dia mengatasnamakan riwayat ini untuk dia membenarkan perbuatan judi yang dia lakukan. Nah, ini tadi ayatnya ya. Ini haramnya di mana? Haramnya, lihat di sini. Ada kalimat penegasan fajtanibu. Ya, surah Al-Maidah 90 ada kalimat fajtanibu. Fajtanibu itu ada kalimat perintah untuk meninggalkan sebuah aktivitas. Ya. Jadi dalam bahasa usul fikih, al-aslu linnahyi litahrim. Segala bentuk larangan itu makna hukumnya adalah haram. Ya, jadi kalau ini perintah kan larangan karena hukumnya haram. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya status hukum judi dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90 itu hukumnya adalah haram dan wajib untuk ditinggalkan. Intisari ayat kita lihat ya, substansi ayat ini berbicara tentang judi itu disifatkan najis. Maksudnya perbuatan kotor, karena ada najis hukmi, ada najis yang hakiki itu, kata Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Bulughul Maram itu Jalul Afham itu ya. Dikatakan bahwasanya ketika Al-Qur'an mengatakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, kalau misalnya kita
punya tetangga non muslim ya, berjabat tangan ya, itu apakah kita harus berwudu karena najis? Karena Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya najisnya bukan najis fisiknya, tapi najis secara akidahnya. Ya, najis secara akidahnya, gitu kan? Jadi sama halnya dengan berhala, khamr, judi, itu najis. Najis secara hakikatnya dia najis, kotor. Bukan berarti kalau ini adalah khamr, saya pegang, saya harus cuci, ya. Saya harus berwudu, saya harus mandi, tidak. Ya, ada berhala, bisa pergi main ke Bali tuh banyak tuh patung-patung dewa-dewa gitu kan. Kita pegang tuh, ya misalnya ada dewa Krishna kita pegang gitu kan. Oh, kita harus wudu, enggak. Ya, maksudnya najisnya itu adalah hakikat kemusyrikannya itu gitu. Ya. Beda halnya kalau kita misalnya dalam bab fikih ada jilatan anjing, ya jelas itu najis gitu kan secara hukminya. Kira-kira seperti itu ya. Maksudnya najis itu adalah hakikatnya adalah najis. Seperti hanya Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, akidahnya adalah najis, akidahnya adalah kotor. Ya, kalau kita bersentuhan, bersalaman, berjabat tangan dengan teman, ya tetangga yang non muslim, maka itu tidak usah kita berwudu atau sebagainya. Kehinaan judi diperkuatkan dengan pernyataan bahwa ia adalah amalan syaitan. Nah, ini orang-orang yang hobinya judi atau transaksinya ada unsur judi, ini perbuatan syaitan ini. Ya, Allah menggunakan kata jauhi untuk menunjukkan hukumnya haram. Tadi sudah saya katakan. Allah sertakan dalam ayat pengharaman itu akibat buruk judi. Apa akibat buruk judi? Coba lihat di sini. Ya. Yaitu menimbulkan permusuhan, karena kalau dalam judi kan ada yang menang dan kalah. Ketika ada salah satu yang menang, salah satu yang kalah, maka pihak yang kalah dia akan kecewa, pembenci, atau bahkan terjadi permusuhan ya di antara keduanya. Ya. Kemudian menghalangi dari mengingat Allah dalam sholat. Orang-orang yang judi itu lalai. Maka berhentilah dari mengerjakan perbuatan judi tersebut. Ya, itu kira-kira maksud efek buruk ya, dampak buruk dari judi. Dalam Al-Maidah 99:1 Allah bukan hanya perintah agar menjauhi judi, bahkan ia memperkuat perintah tersebut dengan seruan agar meninggalkannya. Jadi bukan hanya untuk menjauhi saja, tapi juga untuk meninggalkannya. Siapa yang mengajak saudaranya berjudi, ya dalam hadis itu Nabi memerintahkan bersedekah sebagai kafarah terhadap dosanya, apalagi jika ia melakukannya. Ngajak aja orang berjudi, ini ada situs judi itu, karena kan banyak situs judi online, ya bahkan terang-terangan itu situs judi online kalau kita lihat di YouTube, di Instagram gitu kan, di media sosial lainnya gitu kan, ini banyak ini, ya ini ngajak orang lain, dia sebagai endorse-nya judi, ya ini dosa hukumnya ngajak orang lain berbuat judi, maka Nabi mengatakan, "Falyatasaddaq", bersedekahlah sebagai bentuk kafarat, hukumnya nggak boleh itu. Ya, termasuk dosa besar. Apalagi yang dia melakukan perbuatan judi, ngajaknya aja nggak boleh, apalagi kita melakukan judi. Ya, ini ada hadis riwayat dari Rasulullah SAW bahwasanya orang yang dia mengajak judi itu hendaklah dia bersedekah sebagai penebus dosanya. Ya, apalagi dia melakukan judi, ngajaknya aja nggak boleh gitu kan. Ini tadi sudah ya dikatakan resiko dan spekulasi. Ya, kalau dalam bisnis itu kan kaidahnya ya al-kharaj bid-doman, ya al-gunmu bil gurmi, profit itu, keuntungan itu dia selalu diiringi oleh resiko. Jadi kalau bisnis semakin tinggi ingin dia mendapatkan profit, maka semakin tinggi juga resiko dalam berbisnis. Ya, high profit, high risk, low profit, low risk. Rendahnya profit, keuntungan juga rendahnya resiko. Artinya ya tidak bisa dihindari resiko dalam sebuah bisnis. Yang bisa itu adalah melakukan mitigasi resiko. Bagaimana nih orang-orang manajemen risiko ya hadir tampil untuk dia membuat sebuah strategi melakukan mitigasi risiko. Ya, misalnya di bank ya, di bank syariah, bagaimana nih mitigasi risiko nih ketika banyak pembiayaan macet akibat pandemi Covid. Oh, lakukanlah misalnya rescheduling, restrukturisasi atau sebagainya yang memang ini biasa dipelajari dalam ilmu manajemen resiko. Teman-teman yang sekolah di manajemen silakan nih bicara nih bagaimana cara mitigasi resiko dalam
hal bisnis. Jadi bisnis itu ternyata harus ada ilmunya, bukan punya semangat bermodal saja, ya, tapi juga ada ilmu yang didasarinya. Apalagi kalau bisnisnya bernuansa syariah, harus tahu aturan-aturan syariah, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kira-kira seperti itu. Ini bentuk-bentuk spekulasi itu kan menjual barang yang belum dimiliki. Ini spekulasi nih, ya. Banyak gak hari ini orang-orang yang dia jual barang yang belum dimiliki? Dalam pasar modal, dalam saham itu kan ada disebut dengan short selling, ya, atau bai'ul maksyuf, jual kosong. Nggak ada itu si investor jual itu, ya, nggak punya, dia pinjam ke pialang atau ke broker. Ya, apa itu broker? Calo, ya. Nggak ada itu barangnya gitu kan, nanti dia jual gitu kan, barangnya mana ini jual, ya. Melakukan transaksi formalistik. Transaksi pertama yang dilakukan oleh spekulan adalah transaksi formalistik, itu belum sempurna karena belum dimiliki. Hati-hati dengan sistem dropship, karena boleh jadi barangnya belum dimiliki oleh si dropshipper. Tapi kalau misalnya si dropshipper itu sudah punya afiliasi, sudah bekerja sama dengan pihak supplier, misalnya dengan pihak pemilik barang, ya, gudang atau produsen, maka ini selamat, ya, artinya dia punya kerjasama. Jangan sampai pihak dropshipper itu dia menjual barang yang belum dimilikinya, ya, dia jual di marketplace, bisa di Tokopedia, Bukalapak, Shopee atau aplikasi-aplikasi lainnya. Jual sepatunya belum ada gitu kan, ya, maka dia harus memiliki kerjasama terlebih dahulu, atau dia membeli terlebih dahulu, atau dia sebagai wakil dari pihak penjual nanti, atau pihak supplier atau pihak penjual yang akan mengirim dan memberikan jaminan bahwasanya barangnya itu tersedia. Hati-hati makanya, ya, ini disebut bai'ul ma'dum, jual beli yang barangnya objeknya juga belum ada, atau belum dimiliki, atau belum bisa diserah terimakan. Ya, makanya ini hati-hati. Ya, untuk membeli spekulan memberi barang bukan untuk dimiliki tapi untuk dijual, menciptakan permintaan palsu agar harga barang itu naik dan turun. Dalam pasar modal, dalam saham-saham konvensional kan banyak penawaran-penawaran palsu itu, ya, berita-berita hoax sebetulnya. Ini lagi saham lagi turun, ini lagi naik, ya, dijual saja. Nah, ini berita-berita ini kan berita-berita bohong sebetulnya, ya, mulai jadi ini diinfokan oleh si manajer investasi gitu kan, supaya mempengaruhi harga saham, indeks saham gitu kan. Tanpa pertimbangan, ada unsur taruhan atau bertaruh nasib. Ini kita nanti bahas lah. Ini sudah saya bahas. Jadi kalau spekulasi itu rumusnya, ya, ini nih, zero sum game. Dalam permainan itu ada yang menang, ada yang kalah. Kayak seperti itu. Ini hikmahnya, ya, dalam Al-Quran ada hikmah kenapa Allah larang judi. Ya, di sini Allah menyebutkan berbagai keburukan lantaran meminum khamr dan judi. Seharusnya itu sudah cukup sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal. Kenapa khamr? Salah satunya tadi didefinisikan sesuatu yang dapat menutupi akal. Orang minum khamr, akalnya nggak berfungsi. Dia tidak bisa berpikir secara jernih, gitu kan? Makanya dalam beberapa kitab-kitab fikih dikatakan kalau ada orang yang mabuk itu sebetulnya kecakapan hukumnya itu juga tidak berfungsi. Ada orang yang mabuk pulang ke rumah ceraikan istrinya. Sah tidak perceraiannya? Tidak sah. Kenapa? Karena dia berbicara sedang posisi mabuk, akalnya tidak berfungsi. Ya, maka kalimat talak yang dia ucapkan pada istrinya itu tidak sah secara hukum. Nah, boleh jadi dia ingat atau enggak itu, ya, itu khamar itu. Nah, judi juga sebetulnya orang yang judi itu kan akal pikirannya sudah kacau gitu kan. Dia mempertaruhkan harta, ya, harta benda miliknya gitu kan, sebagai ajang untuk permainan yang sifatnya spekulatif. Belum tentu menang, dia belum tentu kalah. Nggak tahu antara menang dan kalah. Bisa menang, bisa kalah. Harusnya dia berpikir akal sehat gitu kan. Oh, saya belum tentu menang gitu kan. Ya, bagaimana kalau kalah? Bagaimana kalau dalam judi itu ada sistem kecurangan? Ya, ini akalnya nggak berfungsi dengan baik. Dosa judi itu tidak hanya didapatkan oleh orang yang melakukan, bukan sekadar ucapan mengajak berjudi sudah terkena dosa, ya, apalagi dengan perbuatan berjudinya. Ini tadi hadisnya, ya. Barang siapa bersumpah dengan mengatakan demi Lata, demi Uzza, hendaklah dia berkata la ilaha illallah. Dan barang siapa berkata kepada kawannya, mari
aku ajak kamu berjudi, ya. Dia bilang kepada kawannya, ya, ta'al, ya, ukimirka, hayu kita judi, fal yatasaddaq, hendaklah dia bersedekah. Ini ngajak aja udah berdosa, apalagi melakukannya, ya. Demi Lata, demi Uzza, itu kan dulu orang-orang jahiliyah sumpahnya kan seperti itu tuh. Maka dalam Islam tuh man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang dia bersumpah, ya, bukan atas nama Allah, termasuk kesyirikan itu. Bahkan berdasarkan nama makhluk pun tidak boleh itu. Maka tidak boleh ada orang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Rasulullah itu makhluk. Tidak boleh bersumpah atas nama Rasulullah, gitu kan? Maka katakanlah lallahi, tallahi, billahi, atau demi Allah. Itu cara bersumpah itu yang benar itu. Nah, ini bahaya maisir. Saya kutip dari Majmu'ah Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Innal mafsadatal maisir a'zamu min mafsadatir riba li'annahu yashtamil ala mafsadaitin. Judi itu lebih bahaya daripada riba. Kenapa? Karena kerusakan judi itu mencakup dua kerusakan. Pertama, kerusakan karena memakan harta orang lain dengan cara yang diharamkan secara syariah. Yang kedua, kerusakan karena permainan yang haram. Kenapa? Karena dapat di sini melalaikan dari mengingat Allah, lalai dari salat, serta menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu, maisir judi diharamkan sebelum pengharaman riba. Allahu a'lam. Ini dapat maisir bisa secara agama atau secara duniawi. Ya, ini nanti kita bisa dibaca saja slide-nya ya. Kita percepat saja. Bagaimana hukum orang melakukan perlombaan tapi tanpa ada taruhan? Bikinlah di komplek 17 Agustus acara perlombaan. Apa saja itu? Balap karung, maraton, apalagi apa namanya itu, makan kerupuk, ya, nah, bikin perlombaan. Tapi tidak ada pertaruhan, tidak ada mukhatarah, tidak ada harta yang ditaruhkan. Bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya asal perlombaan tersebut tidak ada taruhan di dalamnya, maka para ulama mengatakan hukumnya boleh. Ya, kita lihat di sini Ibnu Abidin, salah seorang ulama dari mazhab Hanafi yang dulunya mazhab Syafi'i, ya, pindah dari mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi, itu Ibnu Abidin. Ya, dalam kitab yang terkenalnya Raddul Mukhtar, dia mengatakan wa ammas sabiq bila ju'lin fayajuzu fi kulli syai'. Ya, adapun perlombaan-perlombaan tanpa adanya taruhan, ya, misalnya di komplek RW, RT bikinlah perlombaan supaya meramaikan 17 Agustus misalnya, ya, hari kemerdekaan. Tapi tidak ada pertaruhan, ya, maka itu hukumnya boleh. Ya, ada gerak jalan gitu kan, tapi tidak ada taruhan, hukumnya boleh. Misalnya Wali Kota Bandung Mang Oded menyelenggarakan gerak jalan dari Tegalaga, ya, ke Asia Afrika, balik lagi gitu kan. Tapi nanti juara pertama akan mendapatkan door prize misalnya 1 sepeda motor. Itu hukumnya boleh nggak? Boleh, karena tidak ada harta yang ditaruhkan. Tapi kalau bagaimana pihak panitia penyelenggara, misalnya pihak Pemkot Kota Bandung menyelenggarakan perlombaan tapi harus bayar administrasi, misalnya 50.000. Tergantung apakah biaya administrasi itu digunakan untuk sebagai hadiah atau hanya sebatas biaya administrasi untuk kaos, snack, atau sebagainya. Maka kalau dia digunakan 50.000 sebagai hadiah, nanti dikumpulkan berapa ribu lah, ya, warga Kota Bandung yang ikut gerak jalan di Tegalaga misalnya gitu kan. Bayar 50.000 dikalikan berapa ribu orang, ya. Nanti dari yang bayar 50.000 dibelikan atau dijadikan sebagai hadiah bagi pemenang, itu nggak boleh karena ada unsur judi. Karena harta yang dia bayar sebagai harta taruhan. Tapi kalau 50.000 untuk apa? Kaos, snack misalnya gitu kan, itu nggak jadi masalah hukumnya. Ya, karena itu hanya sebatas administrasi. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, mirip tadi ya, lomba di kompleks itu kan, RW buat bayar misalnya berapa ya, 10.000 buat apa ya, buat beli kelengkapannya lah misalnya, nggak jadi masalah itu. Tapi hadiahnya sudah ada misalnya ya, dari kas RW misalnya ya, hadiahnya nggak jadi masalah, kira-kira seperti itu. Ini juga dalam Mausu'ah Fiqh, ya, ini kitab fikih yang memuat materi fikih begitu banyak, itu
sekitar hari ini 45 jilid. Jadi dari sana sampai sini nih kitabnya nih, dari sana sampai sini itu 45 jilid tuh. Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah yang diterbitkan oleh Wizarah Syu'nul Diniyah di Kuwait ya, atau Kementerian Agama Kuwait. Fa in kanat al-musabaqah bi ghairi ju'lin fa tazuzu min ghairi taqyid bi syai' muayyan. Jika perlombaan itu dilakukan tanpa adanya taruhan, itu boleh pada setiap ya bola tanpa adanya kekhususan. Jadi kira-kira seperti itu. Ya ini hadisnya ya, nanti bisa dibaca bahwasanya Nabi juga pernah berlomba ya dengan Aisyah gitu kan. Ya, tatkala Aisyah sudah bertambah gemuk, ia berlomba lari lagi bersama Rasulullah SAW. Namun kala itu ia kalah. Lantas Nabi SAW bersabda, ini balasan untuk kekalahanku dulu. Jadi Nabi sama Aisyah pernah ya jogging lari-lari lah ya berlomba siapa yang menang siapa yang kalah. Tahu tidak ada pertaruhan di situ ya, maka itu hukumnya boleh. Allahu a'lam. Nah ini hukum Qur'an bagaimana ini? Qur'an itu apa sih? Undian ya. Kalau dalam apa itu namanya? Jum'iyatul muwazzaf, bahasa kita apa itu? Arisan. Ya, arisan itu dikocok itu. Ya, hukum Qur'ah mengocok itu seperti apa? Ya, kesimpulannya Qur'ah itu tidak dilarang. Ya. Skema Qur'ah itu tidak dilarang sebetulnya. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat begini, ya. Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Ya, mungkin cara Qur'annya dengan cara melemparkan anak panah. Hari ini mungkin dimasukkanlah nama kalau dalam arisan ya, nama misalnya ada 10 orang ikut arisan, dimasukkan kemudian dikocok keluar satu nama dia sebagai orang yang dapat duluan. Maka itu tidak dilarang. Qur'an itu tidak dilarang. Kita lihat dalam hadis Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja aqra melakukan Qur'an bainan nisa'i fatarat Qur'an li Aisyah wa Hafsah. Jadi Nabi itu istrinya banyak. Kalau Nabi mau keluar, mau safar, mau melakukan perjalanan, ya kayak inilah, misalnya istri bapak-bapak punya istri 4 Pak. Ya, mau ke kondangan hari Ahad ini, istri 4, bingung bawa semuanya nggak mungkin. Ya, nah, bawa satu yang dipilih, mungkin nanti yang satu iri, yang satu marah. Udahlah di Qur'an aja, ya. Keluar siapa namanya nanti, ya dari 4 istri yang bapak punya itu, keluarlah nama, ya misalnya si A yang ikut, ya nggak jadi masalah. Itu hanya media saja sebetulnya, ya media. Lihat objeknya halal atau haram. Ya kalau objeknya halal nggak jadi masalah. Tapi kalau objeknya haram, Qur'an itu bisa menjadi haram. Kira-kira seperti itu. Jadi Qur'annya sendiri tidak haram, ya. Cara Qur'an itu tidak haram. Yang terakhir, ya karena kita tinggal 11 menit lagi atau 10 menit lagi. Bentuk-bentuk maisir kontemporer itu apa saja? Ini ada kupon undian atau lottery tiket, ya. Orang beli kupon, ya. Orang beli kupon seharga sekian, misalnya gitu kan. Nanti kupon itu akan diundi oleh pemerintah, misalnya, ya. Kemudian siapa yang menang keluar namanya, maka dia akan mendapatkan hadiah. Sebagian dana dari beli kupon itu akan disumbangkan untuk olahraga. Masih ingat nggak? Itu tahun 90-an itu sumbangan dana sosial berhadiah, SDB ya, SD, itulah susah ini ngomongnya, ya sumbangan sosial, ya dan sumbangan sosial dana berhadiah, itu judi itu, ya masyarakat suruh beli kupon tuh, ya suruh beli kupon, ya nanti dikumpulkan misalnya gitu kan, nanti diundi siapa yang menang, siapa yang kalah, sebagiannya itu ya untuk disalurkan untuk ajang olahraga. Niatnya sih bagus, ya. Sumbangan untuk sosial, tapi caranya salah. Itu mirip nggak dengan orang jahiliyah dulu? Orang dia berjudi, objeknya adalah ekor unta yang dipotong-potong dagingnya menjadi 28 bagian, yang menang akan mensodakokan bagiannya kepada fakir miskin. Yang kalah dia bayar unta tersebut. Niatnya bagus, tapi caranya cara yang tidak benar. Ya, maka kupon undian lotre juga dia termasuk maisir yang dilarang. Ya, makanya kan ditutup tuh, ya, ditutup program itu ya oleh pemerintah.
Ya, karena memang ada unsur taruhannya di dalamnya, ada unsur menang dan kalah. Kemudian bermain juga di bursa emas. Ada seorang investor, dia punya duit, gitu kan? Dia ikutlah bursa emas itu. Dia menggunakan jasa manajer investasi. Emasnya dia serah terima, nggak ada emas secara fisiknya. Ya, fisik emasnya tidak ada di situ. Cuma nanti si manajer investasi kan akan ngomong tuh, ya, kepada si investor, emas sedang tinggi nih harganya, ya, jual aja. Emas sedang turun, tahan dulu, ya. Nanti dia dapat selisih keuntungan dari bursa emas tersebut. Emasnya nggak ada, bodong itu, ya. Itu tidak ada emasnya sebetulnya. Dia hanya bermain dalam sifatnya spekulan, gitu kan? Maka ini termasuk jenis maisir. Ada juga di saham tadi sudah saya katakan short selling juga ya, itu tidak boleh karena termasuk maisir. Asuransi. Nah, ini asuransi di mana maisirnya? Ah, iyalah, orang hari ini bayar premi, misalnya asuransi kecelakaan, ya. Dia asuransikan mobilnya misalnya gitu kan, ya. Bayar premi setiap bulannya misalnya 500.000, ya. Dalam polis dikatakan bahwasanya kontrak perjanjian asuransi ini selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun setiap bulannya dia bayar 500.000. Ternyata selama 5 tahun dia selamat, nggak terjadi kecelakaan, mobilnya nggak nabrak segala macam, selamat dia, ya. Dananya hangus, gitu kan? Tidak bisa kembali lagi. Ini mirip dengan judi. Kenapa? Karena resiko menjadi objek pertaruhan. Ada menang dan kalah di dalamnya, ya. Bisa menang, bisa kalah. Pihak peserta asuransi itu menang ya kalau dia memang terjadi klaim. Kalau tidak terjadi klaim, uangnya hangus. Kecuali kalau uangnya balik lagi semuanya, ya nggak termasuk judi. Nah, tidak ada sistem asuransi seperti itu. Kenapa? Karena asuransi itu adalah akadnya. Jual beli apa? Mukhatar. Jual beli resiko. Resiko diperjualbelikan. Resiko itu kan nggak jelas, goror kepada saya katakan. Ya, jadikan objek. Ya, hidup seseorang, matinya seseorang, sakitnya seseorang jadikan objek. Ya, belum jelas itu, gitu kan? Dia belilah resiko tersebut, ya. Belum tentu resiko itu terwujud di kemudian hari selama kontrak asuransi tersebut. Belum tentu dia terjadi klaim, ya. Ketika tidak terjadi klaim sampai waktu habisnya tersebut, maka dananya akan hangus. Kenapa? Karena kita sudah membeli resiko dari perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi akan menjamin mengcover resiko tersebut. Ini terjadi maisir atau judi di dalamnya. Maka dilarang oleh para ulama. Bitcoin juga, ya, ini tidak jelas kan penentuan, ya, penentuan harganya gitu kan. Multi level marketing juga itu kan nggak jelas itu kan, ya, ada unsur pertaruhan. Orang kalau hari ini beli produk MLM, orang ingin beli produk atau orang ingin dapat bonus? Pasti orang ingin dapat bonusnya. Produknya harganya 200.000, tapi dia ingin dapat bonus mobil baru 200 juta. Dengan syarat apa? Bawa tuh, ya, downline-nya gitu kan. Taruhkan uang 200.000 demi mendapatkan 200 juta. Belum tentu dia dapat, belum tentu dia berhasil. Bagaimana kalau dia tidak bisa merekrut downline? Kan untuk mencari orang itu susah kan? Gitu kan? Nah, ini nggak jelas gitu kan. Nah, ini sudah ini oleh para ulama, ya. Dilarang ini perbuatan seperti ini. Itu namanya taswik tijari dalam bahasa fikih. Dalam bahasa fikih itu multi level itu namanya taswik tijari. Ada lagi undian atau SMS berhadiah. Singkat nggak SMS berhadiah? Kalau SMS biasa sih paling pulsa yang kesedot 100 rupiah. Tapi kalau dia ingin misalnya ikut SMS berhadiah mendapatkan hadiah umroh atau haji. Haji 36 juta. Ya, SMS berhadiah. Sekali SMS itu harusnya 100 rupiah. Karena dia ikut program itu, maka oleh sistem menjadi 2.000 per SMS. Belum tentu menang, belum tentu juga kalah. Nggak tahu dia antara menang dan kalah. Dia pertaruhkan harta yang 2.000 itu untuk mendapatkan haji atau umroh yang seharga 35 juta atau 36 juta. Ini nggak boleh ini. Maka semenjak itulah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah fatwa atau satu fatwa bahwasanya undian berhadiah atau SMS berhadiah ini termasuk dilarang. Terakhir, pertaruhan olahraga. Kalau tadi dalam pertaruhan olahraga itu ada unsur pertaruhannya, ya, ada unsur judi, ada barang yang ditaruhkan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Itu saja Ibu Bapak sekalian materi kajian kita terkait dengan
maisir, judi, dan contoh penerapan dalam transaksi kontemporer. Ini di mana nih kita pernah terjebak di sini? Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat kita bahas. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.